Anda kembali bersama kami kali ini di segmen Sehat di Tengah Pandemi khusus membahas dan tanya jawab soal vaksin setiap hari Senin. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram kami Sapa Indonesia _Kompas TV atau melalui telepon interaktif saat ini di nomor telepon 021 5366 0500. Tapi kita buka telepon interaktifnya di segmen selanjutnya dan kali ini kita buka dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui Instagram kami. Kali ini sudah bersama Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI dengan Profesor Hindra Irawan Satiri. Selamat pagi, Profesor Hindra. Pagi, Audrey. Ya, sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah. Profesor, langsung pertanyaan pertama, Prof, dari @Yura Indrian. Pagi dokter, saya Yura, umur saya 51 tahun, saya sudah divaksin AstraZeneca, dosis pertama 3 minggu lalu, tapi sekarang positif COVID-19. Lalu jika saya sudah dinyatakan sembuh atau negatif, apakah saya harus divaksin lagi? Artinya mungkin divaksin yang kedua kali, dan jika iya, apakah tetap harus disuntikan 2 kali suntik atau cukup sekali saja, dok? Terima kasih Bu Yura pertanyaannya. Saya kira ini dinanti-nanti juga oleh para pemirsa yang lain. Terima kasih telah divaksinasi, namun 1 kali saja tidak cukup. Selain itu, saya khawatir ibu juga masih keluar rumah dan terpapar sama orang yang membawa virus. Kan itu harus paralel ya. Kita harus menjaga protokol kesehatan setelah divaksin dan memang belum terpenuhi optimal. Sehingga ibu terpapar, tapi saya berharap meskipun terpapar mungkin tidak tanpa gejala atau gejalanya ringan. Namun tentu saja harus dilanjutkan setelah sembuh dan tidak perlu diulang. Jadi nanti vaksin yang berikutnya adalah vaksin kedua. Mudah-mudahan kekebalan yang diperoleh akan lebih panjang, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Kan dari lingkaran host, agent, environment itu, dari lingkaran epidemiologi terjadinya penyakit infeksi, kita dengan vaksinasi cuma meningkatkan daya tahan tubuh ibu. Namun virusnya, udah ada virus yang varian sangat menular. Lingkungannya, orang masih lalu lalang, terutama orang-orang yang tidak divaksinasi. Jadi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, sehingga ibu-ibu cepat sembuh, suntik lagi AstraZeneca yang kedua. Tidak usah mengulang. Nah, tapi jeda, Profesor, jeda yang untuk vaksin kedua, untuk melanjutkan vaksin yang pertama, apakah harus kembali menunggu 3 bulan? Karena kan Bu Yura tadi kan lagi positif COVID-19 ya, Prof? Ya. Tentu saja kita mengharapkan kalau sudah stabil, ya biasanya itu tercapai setelah 3 bulan. Jadi memang lebih panjang ya jarak antar. Tapi dia kan ini AstraZeneca, dia kan aktif 3 bulan lagi. Ya, mudah-mudahan saya kira pada waktunya masih bisa divaksin. Tidak usah dari ulang dari pertama. Oh, oke. Tapi kalau misalnya di luar vaksin AstraZeneca yang membutuhkan waktu kurang dari 3 bulan, mungkin harus menunggu 3 bulan lagi ya, Prof gitu ya? Ya. Kalau dia pakai vaksin yang lain harus 1 seri dari virusnya dari vaksin tersebut. Oke. Kalau dia pakai AstraZeneca lagi, dia cukup sekali lagi. Namun kalau dia pakai vaksin lain setelah 3 bulan misalnya, dia harus 2 kali atau diulang kembali berarti artinya ya? Betul. Ya. Oke, pertanyaan kedua, Prof, dari Purun Toudowi. Pagi dokter, usia saya 50 tahun, berat saya 86 kg, saya tidak memiliki riwayat penyakit apapun, saya ingin donor darah. Nah, kira-kira berapa lama sih dari tanggal terakhir vaksin kedua untuk bisa memberikan donor darah saya? Ya, terima kasih Pak Purono. Saya ucapkan juga penghargaan setinggi-tingginya dalam usia 50 tahun. Bapak secara teratur saya pasti sering menyumbangkan darahnya, memang sangat dibutuhkan. Dan bagaimana kalau sudah divaksinasi? Sebetulnya sih nggak ada batasannya ya, karena Bapak diberikan bukan virus hidup. Jadi tidak akan menyebabkan apapun ke Bapak dan juga tidak menyebabkan apapun ke yang menjadi donor. Jadi silakan saja. Tapi mungkin harus melapor ke PMI pada waktu memberikan transfusi darah. Ya, mungkin kalau saya boleh anjurkan 1 bulan lah ya setelah di imunisasi ya. Namun kalau keadaan darurat, emergency, setelah vaksinasi kapanpun sebetulnya bisa diberikan dengan memberikan penjelasan pada waktu memberikan donor.
Oke, lanjut Profesor lagi ke pertanyaan ketiga dari Sirski_H. Selamat pagi dokter, usia saya 51 tahun, saya pernah keguguran di usia kandungan 9 bulan karena saya tidak tahu jika saya ada pengentalan darah. Setelah itu saya berobat ke dokter kandungan ahli embrio dan dari dokter ahli darah. Setelah tahu aja saya positif serta adanya pengentalan darah. Nah, setelah semua dijalani, saya hamil lagi dan anak saya sehat. Selama hamil, setelah keguguran, saya terapi untuk di perut setiap pagi dan juga sore. Apakah saya masih bisa divaksin? Baik, terima kasih Ibu Sirki. Jadi Ibu pernah mengalami kelainan darah, artinya ada pengentalan darah. Kemudian diobati dan sembuh. Kemudian Ibu mengalami lagi keguguran, jadi ada masalah lagi ya, sehingga diberikan obat jangka panjang. Nah, tadi tidak dijelaskan apakah sampai hari ini masih diberikan obat atau tidak. Jadi saya ulangi selalu bahwa vaksin ini diberikan sebagai tindakan pencegahan, karena itu vaksin ini diberikan pada orang sehat. Karena itu untuk dinyatakan sehat tentunya harus ada keterangan dari dokter atau ibu kembali ke dokter kandungannya melaporkan bahwa ibu akan divaksin, apakah ada terjadi kekentalan darah sampai saat ini di tubuh ibu, dan apakah obat-obat yang ibu konsumsi itu akan mempengaruhi efek vaksinasi atau tidak. Kalau misalnya darah ibu tidak kental, kemudian obat-obatnya memang tidak berbahaya untuk terjadinya risiko pengumpulan darah, tentunya ibu dapat divaksinasi. Jadi intinya kembali ke dokter yang memberikan obat suntikan tiap hari di perut itu, cek labnya, kalau dalam keadaan terkendali silakan divaksinasi. Oke, Profesor lanjut lagi ke pertanyaan mylily_25ali. Selamat pagi dokter, saya mempunyai penyakit lambung. Apakah saya masih bisa divaksin dengan riwayat penyakit saya, dok? Terima kasih Bu Maili. Jadi penyakit lambung sebetulnya bukan kontraindikasi, ya. Sebetulnya aman untuk divaksinasi. Kalau tidak ada gejala dapat dilakukan vaksinasi. Namun menurut saya ada hikmahnya ini, kita harus yakinkan dalam keadaan sehat, silakan berobat ke dokter yang pernah mendiagnosis kelainan tersebut atau ke dokter yang terdekat. Ya. Namun gejala MAH atau lambung bila tidak dalam keadaan akut, tidak menunjukkan gejala, aman untuk divaksinasi. Dan pastikan juga sebelum divaksin harus sarapan dulu ya, Profesor, betul ya? Jadi jalani kehidupan seperti biasa. Ya kan, kalau kita mau keluar rumah kan kita pasti sarapan dulu. Ya kan, nggak usah banyak-banyak, tapi jangan ditinggalkan. Ya normal life aja. Mau divaksinasi ya, kalau memang makan ya sarapan. Kalau biasanya sarapan roti ya sarapan roti. Kalau sarapan nasi ya silakan nasi, bubur ayam silakan. Kalau biasa minum susu, ya minum susu, ya nggak usah ekstra. Jadi harus pakai susu, telur, madu gitu nggak perlu. Ya normal life aja. Ya silakan dengan hati tenang, dengan hati riang, hati nyaman, ya hati percaya diri, ya dengan gembira, ya itu imun sistem kita dipacu. Ya tapi kalau kita cemas, harus ini, harus itu, pegang, baca WhatsApp, wah itu imun sistem juga jadinya nggak optimal, ya. Jadi kita happy aja, berangkat biasa, normal life, daily life, ya kebiasaan sehari-hari tidak usah diistimewakan atau dibeda-bedakan. Kita laksanakan dengan normal. Oke, setelah ini Profesor kita buka telepon interaktif ya Prof ya, jadi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.